Yang terkasih dalam Kristus Yesus, baik kita sekalian yang ada di gedung gereja ini, begitu juga saudara-saudara terkasih kami yang mengikuti ibadah streaming dari tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan bahan perenungan kita pada Minggu Hak Asasi Manusia ini yang diambil dari Injil Yesus Kristus, dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Karena sangat berdekatan dengan Yohanes pasal 7 ayat 53, saya akan membacakan mulai dari Yohanes 7 ayat 53, dilanjutkan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Tuntunan Roh Allah memampukan kita untuk menyelami kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Mejuah-juah man bantakrina kekelangan Tuhan. Sikatakan bujur mandi bata ibas kelengatena man banta ibas waris kalenda mejuah-juah kita kerina ibas masa pandemi, dan rasanya tidak lengkap ketika di musim pandemi tidak menyampaikan salam sehat untuk kita sekalian. Salam sehat man bandu. Ya. Ibas minggu sekalian kita berbicara tentang hak asasi manusia di tengah-tengah iman percaya kita sebagai orang Kristen. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu berbicara tentang sebuah hak yang mendasar, hak hakiki yang dimiliki oleh setiap orang yang terlahir di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya ingin mengawalinya dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang korban Holocaust, Hitler, pada pemerintahan Jerman. Ketika dia menulis sebuah memoir berjudul Night, gelap malam, yang kemudian membuat Elie Wiesel memperoleh Nobel perdamaian, karena dalam memoir itu dia sedang menulis tentang kisah persembunyiannya di sebuah lorong gelap, dan di sana dia harus berhadapan dengan sebuah keputusan etis untuk melakukan pembunuhan atau melakukan penyelamatan bagi musuhnya. Tentu kita tahu bahwa pengalaman Holocaust itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan, membuat banyak sekali orang menderita bahkan mati. Lebih kurang
Berjuta-juta orang Yahudi harus mati di bawah pemerintahan itu, tapi salah seorang yang berhasil lolos yaitu Elie Wiesel. Dia menulis kisah-kisah pilu mereka, kisah-kisah menyedihkan dan kehilangan itu dalam memoarnya berjudul Night. Dalam salah satu bagian tulisannya dia berkata bahwa dia sedang bersembunyi di sebuah lorong, dan ketika dalam persembunyian itu dia berada antara pilihan harus menyelamatkan dirinya dan menyembunyikan dirinya, atau dia harus memilih menyelamatkan musuhnya yang sedang sekarat. Ada sebuah dilema besar yang dihadapi olehnya untuk menentukan apakah dia yang adalah musuh saya dan bangsaku harus kulenyapkan di saat itu. Di terowongan itu air separuh badan, lalu gelap gulita dan tidak ada pencahayaan sama sekali, membuat dia harus memutuskan tidak akan ada orang yang melihat jikalaupun aku membunuh dia, ataupun tidak akan ada orang yang melihatku melakukan kebaikan dan penyelamatan bagi musuhku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali jika kita berada di posisi yang sedemikian rupa, mungkin kita akan cari aman. Bahwa tidak ada orang yang melihat kita untuk melakukan kebaikan, bahwa tidak ada juga orang yang melihat kita melakukan kejahatan. Mungkin saja kita akan memilih menyelamatkan diri kita dan membunuh orang itu. Mungkin, ini praduga saja. Tapi mungkin saja sebagai orang Kristen kemudian kita diperhadapkan pada sebuah pilihan etis. Apakah wajib, apakah harus, ataukah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk menyelamatkan orang tersebut atau tidak. Tapi kemudian Wiesel memilih menyelamatkan dia. Secara perlahan ketika dia menggeser badan musuhnya itu, tanpa sengaja mata mereka bertemu. Kuakap adisita tapen kita bicara kalak rubati pe adi jumpa mata, tendu tak na jumpa mata na yang banci mobah merawakin pendea teta rempet bancilane rubati adina perbulangan rasendahara di rubat tendu tatap lebih dekah matana. Okay. Dan Wiesel di saat itu dia berjumpa mata dengan musuhnya, dan ketika dia berjumpa mata itu yang dia lihat adalah eksistensinya sebagai manusia yang punya hak hidup sama seperti dirinya. Dan di titik itu dia memutuskan untuk menyelamatkan musuhnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pembacaan kita pada hari ini berbicara soal eksistensi manusia. Ketika Yesus datang kembali ke bait Allah setelah dia pergi ke Bukit Zaitun, berdoa, tinggal diam di sana, sedangkan orang-orang setelah pasal 7 diceritakan, setelah mendengar Yesus berkisah di bait Allah, mereka semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing, sedangkan Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya, dan dia pergi ke Bukit Zaitun. Dan di sana dia berdoa, bersekutu dengan Allah, dan besok paginya dia kembali berada di bait Allah, dan ketika sampai di sana orang sudah menunggu dan mendatangi dia. Yesus duduk dan mengajar. Kala mengajar orang-orang banyak itu, tiba-tiba orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang ke tengah-tengah mereka sembari membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan cakapkan perzinahan sebenarnya tidak enak, tapi kisah kita berbicara soal itu. Tapi kemudian yang menarik pula adalah ketika ahli Taurat dan orang Farisi itu datang ke tengah-tengah orang banyak yang sedang mendengar. Barangkali seperti tampilan kita saat ini ya. Saya berbicara di tengah, tapi saya bukan Yesus, saya hanya hamba Allah yang mewartakan Injil Yesus Kristus. Barangkali seperti kita yang ada di gereja ini, kita sedang fokus pada sebuah pengajaran, tiba-tiba ahli Taurat dan orang Farisi datang dengan seorang perempuan dan mengatakan kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini kedapatan berzina." Dan kalau dalam versi bahasa Inggris dia berkata bahwa mereka in act. Jadi mereka itu sedang berada dalam perduelan begitu ya. Dan di sanalah orang Farisi dan ahli Taurat menangkap dia, menangkap sang perempuan itu, dan pula
ketika sampai di bait Allah, mereka menempatkannya di tengah-tengah mereka. Di posisi pertama tentu kita harus berpikir, ini apakah maksud dari orang Farisi dan ahli Taurat ketika dia menempatkan perempuan itu persis di tengah kita kamera. Begitu. Tapi kemudian kalau kita berimajinasi sedikit bahwa mereka menempatkan perempuan itu persis di tengah. Jadi mau tidak mau sepertinya logika kita berpikir bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu hendak mempermalukan perempuan itu sekaligus. Dia hendak menguji Yesus. Jawab apa yang akan Yesus berikan ketika dibawa hukum Taurat Musa baginya. Sehingga ketika mereka sampai di sana, dia berkata, "Rabi, berdasarkan hukum Musa, jika ada perempuan yang sedemikian, dia perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati." Dan Yesus diperhadapkan pada sebuah keputusan etis yang dilematis. Harus memilih antara hukum Musa, Taurat Musa, apakah dia harus melanjutkan hukum Taurat Musa itu, ataukah justru melanjutkan visi misinya menyatakan belas kasihan Kristus bagi seluruh umat di tengah-tengah dunia. Dan Yesus tampaknya terjepit menurut ahli Taurat. Tapi justru di sanalah Yesus memakai wibawa ilahinya, memakai wibawa yang bukan berasal dari manusia, tapi justru berasal dari Allah. Dan ketika hal tersebut terjadi, Yesus tidak memberi jawab apa-apa. Teks Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita mencari dalam seluruh teks Injil, hanya Yohanes yang pernah bercerita tentang perempuan yang berzinah ini. Matius tidak pernah menulisnya, Lukas apalagi, Markus tidak pernah, hanya Yohanes. Dari sebuah penelusuran teks historis justru dinyatakan bahwa teks perempuan berzinah ini baru dimasukkan pada beberapa translate setelah tulisan asli itu muncul dan dibumbuhi, ditambahkan sebagai bagian dari kelengkapan Injil Yohanes untuk memberitahukan tentang penghakiman Kristus. Saya mau mengajak kita untuk membaca pasal 7 ayat 24 dan pasal 8 ayat 15 berbicara soal penghakiman. Yohanes 7 ayat 24 berkata demikian. "Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil." Pada pasal 8 ayat 15 Yesus berkata, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Jadi kita bisa bayangkan, teks ini berada di antara dua teks yang berbicara soal penghakiman. Di pasal 7 bahwa Yesus berkata jangan menghakimi dengan apa yang tampak saja, tapi justru di pasal 8 dia berkata soal jangan menghakimi berdasarkan ukuran manusia. Kalau menghakimi ukuran manusia, saya tidak layak menjadi pendeta. Kalau dihakimi berdasarkan ukuran manusia, saya tidak layak berdiri di depan. Kenapa? Badannya kecil. Saya sudah pernah cerita juga di pasar Minggu bahwa pengalaman dulu kalau di bawah 150 cm ke bawah ukuran fisiknya belum bisa jadi pendeta di GBKP. Tapi sekarang berapapun ukurannya tingginya sudah bisa gitu. Kalau kita menghakimi berdasarkan ukuran manusia, tidak akan ada yang layak. Siapa yang layak untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan? Tidak ada, nobody. Tapi justru di saat yang seperti itu, Yesus sedang berkata, dan kisah perempuan yang berzina ditempatkan persis di tengah-tengah dua isu penghakiman. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika para ahli Taurat itu dan orang Farisi melakukan penghakiman di bait Allah, bukan di tempat penghakiman. Padahal
ketika itu Bait Allah punya fungsi sebagai tempat pengajaran dogma, sebagai tempat meluruskan kebenaran, sebagai tempat untuk menyatakan kehendak Tuhan, bukan untuk menghakimi. Tapi mereka melakukan penghakiman di gereja. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Amsal, bahwa Amsal pernah menulis, Amsal Salomo pernah menulis bahwa ketidakadilan sekalipun ada di tempat keadilan, pengadilan. Bahwa ketika dimanapun bisa terjadi ketidakadilan, bahkan di tempat yang kita anggap sebagai tempat untuk menyatakan keadilan sekalipun, di sana pun ketidakadilan bisa berlaku. Dan hari ini tempat yang seharusnya menyatakan justice, keadilan Allah, Bait Tuhan itu dipakai sebagai tempat mengadili sesama. Dan tentunya dosa yang diperlihatkan adalah dosa seksual, bukan moral, bukan moral, tapi seksual, yang berbicara tentang bahwa perempuan ini sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan perempuan ini harus dihukum. Dan kemudian Yesus terjepitkah di sana? Menurut ahli Taurat mereka, Yesus terjepit. Tapi sesungguhnya yang Yesus sedang alami itu, dia hendak menyatakan kuasa dan wibawa ilahi, dan dia berdiam, membungkuk dan menulis di tanah. Sampai sekarang ada banyak penafsiran sekali yang berbicara apa yang ditulis oleh Yesus di tanah. Ada yang berkata tulisannya itu adalah Yeremia 17 ayat 13. Ada juga yang berkata bahwa apa yang kemudian yang Yesus sebutkan, yaitu barang siapa yang merasa tidak dirinya berdosa, hendaklah ia pertama sekali melempari batu, silahkan lempari. Itulah yang ditulis oleh Yesus. Ada banyak sekali komentar tentang tulisan Yesus itu. Tapi yang menariknya adalah tulisan itu sampai sekarang membuat orang terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang Yesus lakukan ketika membungkuk dan menulis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan pada menulisnya yang menjadi poin utama. Tapi ketika Yesus setelah hening, ketika membungkuk dan menulis itu, dia memberi jawab yang tepat sasaran. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaannya, siapa di antara kalian, di antara kita di Bait Allah ini yang sedang mendengarkan pengajaran Injil Yesus Kristus yang tidak berdosa, sinless, yang sama sekali tidak punya kesalahan di dalam hidupnya? Tidak ada. Ketika itu satu persatu mereka pergi, dimulai dari yang tertua hingga akhirnya tinggallah Yesus dan perempuan itu. Dan ketika di sana Yesus sedang mengajar, banyak sekali orang yang mendengar firman Tuhan. Saya sampai sekarang punya pertanyaan tentang teks ini. Walaupun ini mungkin pertanyaan iseng, tapi menurut saya sampai sekarang jawabannya itu masih ambigu-ambigu. Adi, kan gitu ya. Adi, enterem kelkalak megiken Yesus sang ngabas bait suci handai. Adi sireh ahli Taurat ngenca, ras orang Farisi yang datang bisa dihitung jumlahnya. Mereka datang dengan perempuan itu, lalu kemudian apa reaksi mereka? Ketika mereka berkata, ketika mereka ahli Taurat itu berkata, lempar nih perempuan. Apa reaksi orang banyak itu? Saya membayangkan yang terjadi di Indonesia. Adilit pinangko manuk, kan begitu. Pinangko manuk, sadang manuk tangkona. Adina maleng, dina kalak sinterem dah du bicara sada pendai sinterem dai labu idah na yanangko manuk epe balbalinang keribanna. Maleng, gampang sekali terprovokasi dan gampang sekali melakukan tindakan eksekusi walaupun mereka tahu itu tidak benar.
Tapi dalam teks ini tidak dinyatakan apakah orang banyak itu mengikutinya, tapi yang jelas reaksi yang terakhir berkata yang tertinggal di bait itu adalah Yesus dan sang perempuan. Berarti semuanya merasa dirinya tergugahkan oleh kalimat Yesus. Semuanya berubah, semuanya pergi. Dan karena semuanya pergi, Yesus justru berkata pada perempuan, "Hei, tidak adakah yang melempari engkau?" Perempuan berkata, "Tidak ada Tuhan." Hanya kalimat itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Orang bertanya, enak banget hidup perempuan ini melakukan dosa tapi tidak dihukum oleh Tuhan. Wah, kalau begitu kita seenaknya saja bisa membuat dosa dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita berdasarkan selera dan kehendak kita. Apakah seperti itu? Mari kita perhatikan kalimat Yesus. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus ketika berbicara dengan perempuan ini, dia pakai ibarat mobil, dia pakai kaca mobil yang lebar. Bahwa kaca mobil yang lebar saya tidak tahu itu namanya apa, tapi kalau yang di depan sekali mobil itu akan kelihatan jalannya dan lain sebagainya. Ketika kaca yang di depan itu kita perhatikan yang besar itu, lalu dia berkata, "Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa. Lihat ke depan hidupmu. Hari esok engkau tidak lagi melakukan apa yang engkau lakukan hari ini. Dan hari esok kejadian hari ini tidak pernah terjadi lagi." Yesus sedang merekonstruksi cara pikir perempuan itu, mengubahkan cara pikir perempuan itu, hidup tidak hanya hari ini tapi untuk masa depan. Tapi karena hari ini sudah ada kesalahan, masa depan harus diperbaiki. Yesus sedang berbicara soal itu. Tapi kepada ahli Taurat, ibarat mobil, Yesus sedang berbicara seperti kaca spion. Kecil, tapi bisa membuat kita melihat apa yang terjadi di belakang. Dengan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Itu kaca spion saja nih, kecil. "Nen bandu, adiakap ndulakam berdosa, bas wari-wari kegeluhun dukam benter kenca." Silahkan lempari. Jadi sepertinya yang sedang ditampilkan oleh Yesus ini berbicara soal masa lalu itu, lihatlah sebagai alasan kita untuk memartabatkan hidup orang lain. Sebab kita pun adalah orang yang penuh dengan kebersalahan. Dan sekaligus juga Yesus mengangkatkan martabat orang yang bersalah dan berdosa itu untuk menyatakan masa depan menanti engkau dengan kebenaran dan perilaku yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya Yesus benar-benar menyapa di dalam bait Allah itu, mengajar orang yang hadir di saat itu untuk berlaku adil, bukan hanya ketika kita merasa punya persoalan ataupun orang lain yang punya persoalan. Ahli Taurat ketika mereka mendatangi para perempuan itu, sebenarnya mereka tidak tertarik pada kisah perempuan ini. Mereka tertarik ketika Yesus sudah mempunyai pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah umat, sehingga mereka menempatkan Yesus pada posisi yang terjepit. Tidak ada pikirannya sama sekali tentang perempuan itu. Itu hanya sebagai tumbal untuk menjerumuskan, menjerat Yesus, dan kemudian mereka bisa menangkap Yesus. Itu saja. Posisi mereka tergeser oleh popularitas Yesus, dan kemudian mereka mau menjebak Yesus di dalam proses ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, benar sekali bahwa kehidupan kita ini seringkali jauh dari kata adil, tapi sesungguhnya kita berusaha untuk melakukan keadilan. Mesui akap ndu getuk, tapi getuk ndukang kalak sideban. Tah nduga nanamna i getuk, mesui kal, tapi kemudian kita melakukan hal yang serupa kepada orang lain dengan dalang, "Aku pernah kunanami, ia kangelang." Kan begitu yang prosesnya, termasuk dalam dunia pendidikan kita pun.
ospek nindue kami pimbarenda ban seniore tergetemen nasenda, masa si mahasiswa yang sekarang nggak mampu. Jadi sistemnya itu berlanjut dalam kehidupan kita sehingga kita kehilangan makna eksistensi manusia di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa dia serupa dengan kita yang adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lihatlah dia, sebagaimanapun dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan ternyata ahli Taurat dan orang Farisi hanya memberlakukan keadilan ketika terjepit. Popularitas menurun karena Yesus dan mereka mencari tumbal sang perempuan itu. Pertanyaan berikutnya, ija dilaki teman di Beruenda erlua-lua. Kan begitu. Karena dalam Imamat dikatakan, Imamat 20 ayat 10, bahkan dalam Ulangan juga dikatakan, kalau ada yang kedapatan berzina, dilaki ras diberue benteri. Kok nggak fair ini hukum? Kenapa hanya yang diseret perempuan? Ada beberapa komentator yang berkata bahwa mereka kenal sang lelaki itu. Tandena. Kok biasa bagaimana? Adik-adik tak hukumela pe pinter-pinter sakala pe mahuli sakala badali. Adik-adik entang anak mamanta, anak maminta, anak bibinta, anak tahise deba begitu ya. Padahal dia punya kesalahan, tapi dilepaskan begitu saja. Dan karena mereka merasa laki-laki itu harus diselamatkan, laki-laki itu harus diamankan, mereka menyuruhnya pergi, sedangkan perempuan dibawa ke tengah-tengah umat. Ini enggak adil. Tapi kemudian yang mau kita katakan adalah bukan soal itu saja, tapi berbicara soal bagaimana memartabatkan manusia lain. Bahkan di tempat ibadah sekalipun kita perlu memartabatkan manusia. Karena sesungguhnya bait Allah, tempat Yesus mengajar itu adalah tempat untuk memperbaiki dan menambah keutuhan makna hidup. Tapi mereka tidak melakukannya di sana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini perjuangan kita dalam Minggu Hak Asasi Manusia. Memberlakukan yang terbaik bagi manusia lain yang kita lihat sebagai diri kita yang lain. Emmanuel Levinas pernah berkata dalam tulisannya, ketika saya melihat orang lain, saya melihat Kristus, sehingga ketika mau menyakiti saya tidak sanggup karena Kristuslah yang saya lihat di dalam diri orang lain. Dan justru itu membuat kita selalu utuh sebagai manusia, membuat kita menjadi semakin sempurna sebagai manusia. Karena di dalam kemanusiaan kita yang adalah ciptaan Allah ini, kita punya karakter ilahi dalam tubuh insani kita yang membuat kita mampu bersikap sebagaimana Kristus bersikap bagi manusia. Dalam teks ini Yesus memulihkan martabat sang perempuan. Bukankah dalam Injil Yeheskiel, dalam pembacaan kita hari ini dalam Yeheskiel 18 ayat 7 sampai 9 berkata bahwa orang-orang mestinya tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang dan mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Nabi Yeskiel berkata, bagaimana caranya kita bisa memartabatkan hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika itu berlaku, kita menghargai eksistensinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan tentunya ini tanggung jawab seluruh umat manusia. Terlebih bagi kita yang mengaku Kristus, mengaku Allah, Sang Pencipta semesta, manusia dan isinya. Yang di dalamnya justru menyatakan keadilan sekaligus belas kasih Allah bagi kita sekalian. Berat, tapi hikmat Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus concern pada penghargaan hak asasi manusia, pada penghargaan hak hidup setiap manusia, seberapapun kesalahan dan
perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, tapi justru kita mengingat kemanusiaannya sebagai ciptaan Tuhan yang perlu untuk diperjuangkan. Saya menutup perenungan ini dengan mengutip kalimat yang dikeluarkan oleh seorang filsuf bernama Michel Foucault. Dan tampaknya apa yang dikatakan oleh Michel Foucault ini berlaku di dalam kehidupan kita. Dia pernah menulis dan berkata demikian, biasanya orang akan berteriak ketidakadilan ketika dia berada dalam ketidakadilan. Orang akan berteriak ketidakadilan ketika dia merasa diperlakukan tidak adil. Tapi dia tidak akan berteriak ketidakadilan ketika itu tidak terjadi pada dirinya sendiri. Jangan lakukan itu. Bahwa ketika bukan kita yang menjadi korban ketidakadilan, tapi kita tetap menyuarakan keadilan. Meskipun bukan kita, tapi kita mengambil bagian karena iman kepada Kristus yang memartabatkan setiap manusia. Kiranya Tuhan menopang kita, Tuhan menuntun kita, dan memampukan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Bahanlah singena ate dibata. Singena ate dibata, manusia memberlakukan hukum manusia bagi sesamanya, yaitu memartabatkan sesama sebagai ciptaan. Amin. Kita berdoa.